Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita memikirkan tentang ibadah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana menemukan, memiliki, dan hidup di dalam ibadah yang hidup. Wah, ini menjadi sebuah pemikiran yang serius yang perlu kita pikirkan, bukan? Dan kita sudah berbicara tentang pemaknaan kita terhadap hari Sabat sebagai hari ibadah atau hari yang dikuduskan itu. Ya, bagaimana juga ibadah kita jelajah bukan sekedar aktivitasnya, ritualnya, tapi spiritual yang justru menjadi latar belakang dari semuanya, yang jadi terpenting tapi tidak kelihatan. Nah, sekarang kita akan membicarakan juga bagaimana semangat di dalam beribadah supaya kita juga jangan terjebak sehingga akhirnya menjauhkan diri dari ibadah itu. Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan, Ibrani 10, 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan penuh pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang kekasih, menarik. Di 2000 tahun yang lampau, Paulus menuliskan tentang sesuatu bagian yang sangat menarik, sekalipun memang penulis kitab Ibrani ada yang bilang Paulus, ada yang bilang bukan, ya. Tetapi bagi kita tidak akan pikirkan itu dulu pada kesempatan ini. Tetapi bagaimana menjelajah surat Ibrani sebagai satu surat yang memberikan pesan yang sangat indah, pesan yang begitu mendalam. Nah, apa yang dikatakan di sana? Berganialah, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus Yesus, ya, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena apa? Karena dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, menarik sekali kalau kita memikirkan bagian ini, yaitu pertama, bahwa Kristus yang datang menebus dosa. Pada waktu dia di atas kayu salib, dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Ibrani memberikan pengertian yang sangat mendalam bagi kita, sehingga kita dimungkinkan masuk ke ruang Maha Kudus. Padahal kita bukan imam. Dan para imam saja, saudara, pengertian ruang Maha Kudus mempunyai pengertian yang ketat. Ruang kudus adalah ruang di mana imam menjalankan tugas-tugas pelayanan, penebusan dosa dan segala macam, di mana alat-alat bait Allah itu ada. Alat-alat perjamuan dan seterusnya. Sementara ruang Maha Kudus adalah ruang yang hanya bisa dimasuki satu kali saja, dan itu tidak tiap kali, ya, sekali setahun, dan dari satu orang sekali seumur hidup. Jadi diundi, siapa yang bisa masuk diundi, siapa yang bisa masuk begitu. Jadi tidak semua orang pernah bisa masuk ke dalam sampai mati walaupun dia imam. Nah, gambaran begitu sakralnya mau menggambarkan sebetulnya betapa kudusnya Allah, sehingga kalau ada orang sembarang masuk ke situ, imam itu pun bisa mati. Nah, gambaran kesucian itu digambarkan dalam ruang kudus dan Maha Kudus. Sehingga yang Maha Kudus, yaitu Allah, menyatakan diri begitu sucinya. Sehingga ruang Maha Kudus menjadi ada antara, yaitu tabir bait suci tadi, dengan ruang kudus sebelum keluar. Begitu, ya. Sehingga di luar nanti adalah umat ketika datang menghadap, dan imam menjadi perantara antara umat dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, tetapi sekarang Kristus membuka tabir bait suci. Ya, ini pengertian pertama yang menarik.
Jadi pada waktu dia membuka tabir bait suci, membelah dua, membuat tidak lagi ada batas. Karena siapa? Karena Kristus. Sehingga Kristus menembus batas yang ada, yang membuat manusia terbatas tadi karena dosa-dosanya. Dan Kristus yang menanggung dosa membuka batas itu, membuat manusia dipersekutukan dengan Allah yang kudus. Nah, karena itu imam tentu tidak diperlukan lagi sebagai perantara. Ya, karena perantara kita imam besar, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu pelompatan yang luar biasa dari era PL ke era PB. Dan bagaimana karya Kristus di atas kayu salib merupakan final dari penebusan yang dirancang oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci dan Pemurah itu. Nah, jadi saudara, pada tiap kali kita beribadah, kita harus menyadari diri kita. Kita dipersatukan dengan Allah yang kudus, Allah yang hidup. Kita dipersekutukan. Nah, karena itu kita tidak boleh terpisah dari dia, bukan? Kita tidak boleh tidak bersama dengan dia. Nah, kesadaran ini yang harus kita bangun. Oke? Bersekutu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, yang sudah mempersatukan kita dengan penebusan dosa oleh darahnya yang suci. Nah, jadi saudaraku, jangan pernah menghadap kepada Tuhan dengan beraninya, tapi sebetulnya saudara menyimpan berbagai hal yang salah dalam diri. Kemunafikan dan seterusnya. Nah, lalu ada orang bilang, sekarang banyak orang, apa yang dia khotbahkan, apa yang dia lakukan bumi langit bedanya. Ngomongnya suci-suci, tapi kelakuannya tidak, kan gitu. Yes. Kok mereka berani, Pak? Kemungkinan terburuk yang paling menyedihkan. Mereka sudah mati hati nuraninya. Sehingga mereka hanya mengucap dengan mulut, tapi tidak pernah melakukan dalam hidup. Dan kita sudah akan sama-sama tahu bagaimana hidup orang seperti ini. Tuhan akan murka terhadap orang seperti ini, bukan? Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi amat sangat perlu untuk kita menyadari akan pemahaman kita, akan pengertian kita tentang kebenaran. Oleh karena itulah, keberanian ke tempat kudus harus menjadi pemikiran serius dalam kehidupan kita, supaya kita menjaga diri tetap kudus di hadapan Allah yang kudus, sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi bukan karena kamu siapa, gak penting kamu pendeta sudah berapa lama dan seterusnya, gak penting kamu majelis atau orang hebat dan seterusnya, gak penting berapa banyak gereja yang kamu bangun, tapi penting hidup yang kudus di hadapan Allah yang kudus untuk bisa beribadah dalam kekudusan oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi disinilah kita memikirkan bagaimana keberanian beribadah menjadi sebuah kerinduan yang penuh, yang utuh, artinya datang kepada Tuhan itu, ke hadapannya. Kita dimungkinkan, diberanikan karena tadinya terpisah. Salah-salah bisa mati kan begitu. Tetapi jangan juga karena sudah sekarang salah-salah nggak bisa mati, lalu jadi orang banyak sembarangan. Nah, ini yang ironis. Akhirnya mati, tapi hati nuraninya yang mati. Nah, orang seperti ini pasti akan jadi bebal. Dia akan memperjualbelikan kebenaran, dia akan mengambil untung dari kebenaran, seperti Yudas menjual Yesus 30 keping perak dengan ciuman. Seperti para ahli Taurat yang selalu berbicara tentang kebenaran, tetapi menabraknya juga pada saat yang sama. Hidup berjubahkan baju agama, tapi kelakuannya sangat mengerikan dan menyalibkan Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, jadi dari sini kita juga harus berhati-hati saudara dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang mengatakan orang itu seperti orang Farisi, jangan seperti orang Farisi. Tapi waktu dia ngomong, dia sendiri sudah sangat Farisi. Tapi dia tidak ngerti artinya Farisi. Ini ironis juga ya. Tetapi memang kenyataan-kenyataan ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini saya pikir perlu pembelajaran yang perlu untuk kita pikirkan. Di dalam kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita mengerti? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini perlu untuk kemudian kita merenungkan di dalam keberanian menghadap kepada Tuhan. Supaya kita menghadap bukan karena kita hebat atau apapun. Kita nothing, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena kemurahan Kristus Yesus, sehingga kita bisa menghadap Allah yang kudus. Aspek yang kedua yang perlu kita pikirkan tadi saudara, menghadap dalam kekudusan tadi. Bagaimana kemudian kita sudah mengenakan kekudusan, karena dikuduskan oleh darah kudus, Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita tidak lagi seperti yang dulu, tidak seperti yang lama, ya. Sehingga kudus itu bisa dikatakan dalam bahasa sederhananya begini, terpisah dari, tidak sama dengan.
Nah, itu kudus. Terpisah dari dunia sekitar yang menempel pada dia, tidak sama dengan dunia yang ada di sekitarnya. Sehingga kudus itu menjadi sesuatu bagian yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang percaya, dan bagaimana orang percaya dihidupi oleh kebenaran. Ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran yang bisa kita jalani, kebenaran yang bisa kita lakoni. Nah, hidup seperti inilah seharusnya hidup yang kita miliki dalam pergumulan kehidupan keseharian kita. Sehingga hidup kita betul-betul bisa menjadi hidup yang penuh berkat, saudaraku. Nah, karena itulah menghadap dalam kekudusan menjadi sangat penting. Dan kekudusan itu bukan misalnya hari ini kita bikin salah, kita beresin dulu, nanti ntar lagi mau ngadap Tuhan, lalu besok bikin lagi, begitu ya. Sama seperti hari Minggu kita tampak kudus, tapi Senin sampai Sabtu ya babak belur lagi. Kekudusan itu harusnya merupakan sesuatu yang terus-menerus dalam hidup kita. Tapi kan bisa jatuh, Pak. Betul, justru itulah kedukaan kita, kesedihan kita. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka cepat-cepat kembali. Berdamai dengan Allah yang hidup itu. Akui segala dosa. Dan dikatakan dia setia dan adil adanya kalau kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tapi jangan itu bentuknya basa-basi. Sehingga perubahan dalam kualitas kehidupan tidak terlihat. Nah, ini jadi repot lagi. Jadi saudara-saudara, belajar memahami kebenaran, belajar memahami pelayanan seutuhnya itu tidak sederhana. Iya. Memerlukan satu pemahaman yang utuh ketika kita beribadah. Sehingga keberanian menghadap kepada Tuhan bukan karena kebiasaan beribadah. Tapi karena kesadaran akan kekudusan oleh Kristus. Dan menghadap dalam kekudusan harus menjadi semangat kita. Sehingga betul-betul kita layak di hadapannya. Nah, karena itulah relasi dengan Tuhan harus diatur dan dijaga terus-menerus dalam hidup kita. Bukan hanya hari Minggu saja. Nah, ini menjadi perlu. Oleh karena itu, saudara, kita yang sudah dipersekutukan, kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus Tuhan itu, adalah kita yang tidak bisa hidup di luar dia. Tidak bisa lepas dari dia. Dia sumber hidup, kan begitu. Nah, karena itulah dalam kehidupan kita, ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menghidupkan kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu dikatakan jangan ada orang yang menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri. Tetap dengan dekat Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan menjauhkan diri. Nah, kata jangan menjauhkan diri menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan menjauhkan diri menjadi sesuatu yang harus serius kita pikirkan. Bagaimana menjaga relasi kita dengan Tuhan kita. Nah, jadi saudara-saudara, saya pikir ini menjadi penting bagi kita. Kita kadangkala hanya karena sebuah janji dan kita berani berbuat janji misalnya hari Minggu. Sehingga kita nggak kebaktian. Karena ada tamu atau appointment kita bikin. Saya pikir ini agak bahaya juga, saudara. Bahwa saudara kebaktian pagi jadi kebaktian sore, ya saya masih bisa ngerti lah. Tapi kalau kemudian sama sekali tidak kebaktian, saya pikir itu rawan. Dan itu bisa berbahaya buat kita dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, kita harus berhati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi jangan menjauhkan diri dari ibadah. Jangan pernah sebetulnya kita berani untuk membuat satu janji atau apapun namanya dengan alasan apapun sehingga kita tidak beribadah sepanjang hari Minggu. Harus hati-hati. Bahkan kalau kita ada di luar negeri, kita berusaha untuk cari tahu di mana ada gereja, di mana kita bisa pergi. Nah, beribadah juga harus dipahami dalam pemahaman yang utuh. Artinya ke gereja kemana saudara bisa pergi. Jangan kemudian hanya terikat kepada brand daripada gereja saudara. Itu kesempitan saudara berpikir tentang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan cuma hadir di organisasi sebuah gereja, di gereja lain enggak. Sombong sekali kan begitu ya. Mana boleh kita gitu. Nah, itu karena itu kita belajar juga bahwa ada perbedaan cara, itu kekayaan. Mari kita nikmati bersama, kan begitu. Sehingga itu bukan sesuatu yang perlu untuk diperdebatkan yang menjadi permasalahan serius. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Aspek yang berikutnya juga adalah kalau saudara kecewa terhadap situasi, entah dengan pengerja lah, dengan pengurus atau dengan jemaat lain, lalu saudara misalnya melihat katakanlah ada yang nggak benar. Saudara tidak boleh berkesimpulan mengatakan percuma lah gereja juga sama saja, semua juga munafik, saya nggak mau ke gereja. Mendingan tidak.
Ah, itu salah lagi. Banyak orang mengambil sikap seperti itu sebagai sikap yang salah. Ya, sehingga dengan demikian dia merasa punya alasan menjauhkan diri dari Allah yang hidup. Tidak boleh. Bahwa ada orang yang munafik, bahwa ada orang yang salah, itu fakta. Di gereja manapun itu ada. Tak perlu dipungkiri. Tetapi itu bukan jadi alasan bagi saudara untuk pergi dan tidak ada di sana. Hati. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama-sama. Nah, yang kemudian berikut lagi yang perlu saudara pikirkan juga adalah bagaimana kemudian saudara mesti memperhatikan dengan baik-baik di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan kita. Nah, jadi kalau saya nggak suka gimana dong, Pak? Hubunganmu dengan Tuhan jaga. Kalau kau sudah suka dengan pendeta itu, ya sudah. Pindah gereja itu urusan biasa. Itu bukan durhaka, bukan apa-apa. Karena Tuhan ada di rumahnya. Dan rumah Tuhan namanya gereja. Kebetulan saja kita ini orang payah sehingga banyak merek gereja itu saja sudah. Ini kita orang-orang berdosa semua kita ini. Ya. Sehingga akhirnya terpecah-pecah. Ditambah lagi terlalu banyak provokator yang memecah-mecah. Karena akhirnya orang semua cuma mau cari pengikut kan begitu. Nah, ini ironi. Tapi ini fakta kekristenan. Jadi kalau saudara tidak suka sebelah situ, cari yang lain. Lalu saudara belajar, berinteraksi. Oh, di sini lebih benar. Tapi mungkin suasananya Anda tidak dapatkan. Anda dapatkan kebenarannya, tapi suasana berteman di gereja lama mungkin lebih enak gitu kan ya. Tapi saudara tahu ada yang gak beres. Dan saudara tidak suka itu. Dan gak kuat lihat itu. Mau koreksi gak bisa, Anda mental. Ya pindah tadi. Di sini kebenaran oke. Tapi mungkin kehangatan yang saudara rasakan tidak terlalu. Ya bisa saja. Namanya juga saudara baru. Jadi kadang-kadang kita kurang realistis juga dalam hidup ini ya. Semua mau yang cocok sama kita. Sehingga beribadah seringkali bukan kita dengan Tuhan. Tapi kita dengan diri kita, kepuasan kita. Maka kita lihat sekitar kita. Siapa yang ada di sana? Menyenangkan kita apa tidak? Aneh. Seharusnya kita sadar kebenaran lah yang kita butuhkan. Tapi kepongahan, kedegilan, dan kekerasan hati kita membuat kita tidak melakukan itu dalam hidup kita. Menyedihkan. Nah, oleh karena itu, saya pikir menjadi perlu untuk kita sadari betul-betul supaya kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita jangan menjauhkan diri kita dari ibadah itu dengan untuk alasan apapun. Berpindah gereja itu biasa. Ya. Tetapi mencari kebenaran itu yang pertama dan utama. Bukan mencari suasana. Nah, kalau Anda berpindah gereja hanya cari suasana, ya maafkan saya. Betapa rendahnya pemahaman Anda. Iya kan? Saudara, kadang-kala kita dengar satu orang khotbah ya, ajarannya bagus, bobot bagus, oke. Tapi bawainnya ngantuk. Yang satu lagi kita dengar dari awal sampai akhir ketawa, tapi isinya ngawur. Heran loh. Yang dari awal sampai ketawa lebih banyak pendengarnya. Daripada yang ngajar agak ngantuk tapi benar ajarannya. Karena pada hakikatnya umat lebih suka apa? Umat lebih suka hura-hura sih. Lalu rasa sudah ibadah. Memenuhi tugas kekristenannya. Ini salah sekali. Seharusnya kebenaran itu yang kita rindukan. Saudara kalau membaca surat-surat Paulus, dan Paulus sendiri menggambarkan bagaimana dia bukan seorang yang fasih berbicara. Ya tidak seperti Apolos. Apolos fasih berbicara. Tetapi Paulus coba baca. Seluruh pergumulan surat-suratnya mendominasi jumlah kitab di dalam Perjanjian Baru. Betapa Tuhan memakai dia dengan cara yang luar biasa. Tapi Anda dengar khotbahnya pasti nggak suka. Nah, itulah karena itu. Jadi saya pikir itu perlu untuk dipikirkan bersama-sama. Ya, jadi jangan juga menjauhkan diri dari ibadah dengan Tuhan, malah jadi jauh dari kebenaran hanya karena kurang suka suasananya. Sehingga saudara pergi ke satu tempat yang malah sebetulnya lebih rendah dan lebih salah ajarannya gitu ya. Tapi karena enak suasananya. Ini terbalik. Jangan itunya dong. Ya. Dan terakhir juga menjadi pemikiran kita. Kekecewaan terhadap gereja, ingat, di gereja itu manusia dan manusia yang bisa salah. Siapapun dia termasuk saya. Munafik kalau saya tidak bisa salah. Iya. Munafik kalau saya bisa benar terus. Gak mungkin itu. Saya manusia yang punya kelemahan, kekurangan. Karena itu saya terus berdoa. Terus berharap kepada Tuhan supaya dikuatkan dan diajarkan. Untuk makin kuat dalam tangguh dalam menghadapi kehidupan. Kita mesti jujur terhadap hidup ini.
Kita mesti akui semua itu. Jadi kalau kita makin jauh dari gereja, ya kita makin tenggelam. Ya, karena kalau orang lain tidak baik di dalam gereja, jangan kemudian kita ikut tidak baik dengan tidak beribadah. Kan begitu saudara. 1001 alasan saudara tidak ke gereja. Saya bisa mengerti itu. Saya terlalu banyak bertemu dengan orang yang punya kepahitan yang sangat pahit dengan gereja. Tapi saya anjurkan untuk kembali. Silakan Anda pilih di mana Anda bisa belajar kebenaran itu. Tapi jangan sampai kehilangan persekutuanmu dalam tubuh Kristus hanya karena orang-orang tertentu. Itu berarti engkau juga kalah, terpleset, engkau tergelincir. Kembali, berdiri, ayunkan langkahmu ke rumah Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Tetapi awas, ketika kau pergi, pelihara hidupmu dalam kekudusan. Karena kemungkinan boleh menghadap kepada Allah yang kudus hanyalah karena kemurahan kasih Yesus Kristus Tuhan kita dalam penebusan dosa. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah manisnya kasih sayang Tuhan. Karena itu tetaplah bersama dengan Dia, di dalam Dia, sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang penuh berkat, saudaraku. Setialah beribadah dan jangan pernah meninggalkannya. Lakukan kehendaknya dalam kehidupan sehingga ibadah kita makin hari makin terasa gregetnya, makin terasa nilainya. Karena ada perubahan-perubahan nyata yang bisa dilihat orang di sekitar kita, dari kita, di dalam kita. Nah, disitulah kita menemukan keutuhan kehidupan kita. Karena itu kesadaran akan kebutuhan dekat dengan Tuhan. Sekali lagi jangan pernah membuat saudara meninggalkan ibadah, menjauhkan diri darinya dengan karena alasan apapun. Tetaplah dekat pada Tuhan, karena tidak ada alasanmu untuk terpisah dari Dia, apalagi meninggalkan dan menjauhkan diri darinya. Tuhan mengasihimu, Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh, seharusnya kami terus terikat kepadamu, tak terpisah darimu, bersama denganmu. Sungguh, seharusnya hidup kami memuji memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau berdoa. Terus tolong kami, tuntun pimpin kami di kehidupan kami, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya ibadah demi ibadah yang kami jalani dalam hidup kami, membawa kami makin menyadari penyertaan-Mu yang utuh dalam tiap langkah kami. Dan akhirnya, kami boleh makin dikuatkan di dalam keengganan, di dalam kelemahan, kekurangan, ketika kami coba mulai jauh dari rumah-Mu. Ketika kami undur beribadah pada-Mu, Tuhan ingatkan kami. Biar Roh Kudus membakar kembali api yang menyala-nyala dalam diri, untuk boleh mengabdi dalam ibadah kepada Tuhan yang suci. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk semuanya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.